Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Sania dari tingkat 2B, Prodi D3 Gizi Tasikmalaya, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di video ini, saya akan menyampaikan materi tentang penyuluhan korupsi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PBAK yang diampu oleh Bapak Sunarto MP. Dengan judul materi, Hidup Sehat Tanpa Korupsi. Untuk bahan kajiannya, yang pertama ada pengertian korupsi, yang kedua ciri-ciri korupsi, yang ketiga jenis-jenis korupsi, yang keempat penyebab korupsi, yang kelima dampak korupsi, yang keenam pemberantasan, pencegahan, dan penindakan korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Kedua, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya. Ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Keempat, dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Yang kelima, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Yang keenam, adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. Yang ketujuh, terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. Kedelapan, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengusahaan hukum. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif, yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Kedua, korupsi yang memeras, yaitu jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Ketujuh, adanya korupsi investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Yang keempat, korupsi perkerabatan, yaitu penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, korupsi defensif, yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Keenam, korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri. Ketujuh, korupsi dukungan, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Penyebab korupsi. Faktor-faktor umum yang menyebabkan korupsi. Yang pertama, adanya greed atau keserakahan. Yang kedua, adanya opportunities atau kesempatan. Yang ketiga, adanya needs atau kebutuhan. Yang keempat, adanya exposures atau pengungkap. Dampak dari korupsi yaitu menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan utang negara, tingginya biaya kesehatan, meningkatnya kemiskinan, tingginya angka kriminalitas. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional. Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintah yang layak. Dan yang terakhir adanya demoralisasi. Pemberantasan korupsi.
Untuk strategi pemberantasan korupsi kebagi ke dalam 3 strategi. Yang pertama, strategi perbaikan, yaitu sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi, supervisi, pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara. Yang kedua, strategi represif atau penindakan, yaitu strategi penindakan tindak pidana korupsi, di mana seseorang diadukan, diselidiki, disidik, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Yang ketiga, strategi edukasi dan kampanye, yaitu strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya anti korupsi. Edukasi dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini, dan ketiga strategi tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan. Upaya pencegahan yang pertama, menanamkan semangat nasional yang positif dan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Selanjutnya, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang selanjutnya, para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang selanjutnya, para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Selanjutnya, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Selanjutnya, melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Dan yang terakhir, sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang etis. Upaya penindakan, upaya represif atau upaya melalui jalur penal, yaitu upaya penanganan yang menitik beratkan pada sifat penumpasan setelah kejahatan korupsi terjadi. Upaya ini dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana melalui strategi represif. Pihak yang berwenang, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, membawa koruptor ke meja hijau dan membacakan tuntutan, menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Adapun tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Yang keempat, penuntutan. Yang kelima, pelaksanaan pengadilan atau eksekusi. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dan tetap untuk mewujudkan hidup anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.